Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba yuktubu ba'dal abidin wa dahra dahir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita yang merusak ajaran Islam ini, yang berat dan sulit untuk kita ketahui adalah orang munafik. Orang munafik itu sifatnya seperti bunglon. Apabila menguntungkan dia mau, apabila merugikan dia tidak mau. Itu bunglon. Dia bisa beradaptasi demi tujuan yang menguntungkan. Dia merusak agama. Dia mencari jalan selamat. Di ketika ada masalah-masalah, dia lari dari permasalahan. Di ketika dia membuat masalah, itu kebiasaan sifatnya orang munafik. Sampai Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, orang munafik itu di dalam neraka yang paling dasar. Innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu darkil asfal, darah itu paling dasar dari seluruh tingkatan neraka. Ketika bagaimana pun sudah paling dasar di dalamnya wujud di atas orang. Kalau orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir itu tidak di dasar di atas jahanam. Sa'ir, lauzo. Kalau orang munafik ini paling dalam neraka. Ibarat kita tuh kalau laut tuh palungnya laut itu paling dalam juga. Nah, dan ini harus kita hati-hati. Bahkan ini teman ini hanya bisa kehilangan orang munafik. Nah, di antaranya memahami kalimat rahmatan lil alamin. Sudah kita bahas minggu tadi. Hari ini penyempurnaan. Supaya kita hati-hati di akhir zaman kita hidup ini. Memang kita hidup di akhir zaman karena Nabi kita Nabi akhir zaman. Supaya kita jangan sampai masuk di dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sering itu khutbah Jumat Tuan Khatib mau menyampaikan, wala tamutunna, jangan sampai kalian meninggal illa melainkan wa antum muslimun, hal keadaan kalian tetap beragama Islam. Artinya berapa banyak orang yang meninggal dunia, Islam itu terlepas. Islam itu tidak ikut di ketika dia menghadap. Islam itu menjauh. Di ketika kita menghadap Allah, Islam agamanya itu tidak ikut karena sudah rusak sebelum menghadap. Kalau sudah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya berapa banyak orang meninggal agama Islamnya rusak. Artinya dia sudah merusak sebelum dia meninggal. Tapi meninggalnya bukan beragama Islam. Tidak semua orang yang tahu.
Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita Bapak Ibu belajar. Jangan kalian belajar fikih dikaji, tauhid dikaji, tasawuf dikaji. Ulun pun sering berbeda pendapat dengan teman-teman ulun, ustaz juga, guru juga. Kita beda pendapat, selesai. Silaturahim tetap jalan. Perbedaan pendapat tidak bisa kita samakan. Banyak punya kawan yang seperti itu. Ikang memaham sendiri, anak ikut pahaman guru anak. Ya, aku ikut pahaman guru aja. Kita buktikan. Pagi ini dua yang akan kita sampaikan. Coba kalian buka surah Al-Maidah ayat 2. Buka dulu surah Maidah ayat 2. Apa dia? Ambil surah Maidah ayat 2. Ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada surah Maidah ayat 2. Biar nanti isi HP bukain. Kita bahas di situ. Ta'awanu, bertolong-tolonglah, alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, karena takwa. Wala ta'awanu, jangan kalian bertolong-tolongan, alal itsmi, atas dosa, wal udwan, bermusuhan. Anak salah, pian-pian naik, guru salib di sekolahan gara-gara anak pian yang disalibin, jangan gurunya yang disalibin. Apabila anak itu salah, anak yang diurus, bukan gurunya yang dipukuli. Muncul undang-undang tidak boleh lagi sama santri atau sama siswa dan siswi. Apa tuh? Tindakan kekerasan. Ukuran tindakan kekerasan itu bagaimana? Pian-pian di waktu sekolah ulun biasa dijemur bangunan di panas terik matahari, kadang-kadang hafal jemur sedikit itu tengah jam, ada 24 jam. Ikam ada hafal sekolah, ada hafal apa kan? Berjemur. Ikam terlambat sekolah, terlambat masuk, berjemur. Ikam meranda sampai yang subuh di pesantren, tuh bersihkan WC. Ikam terlambat sekolah atau membolos, bersihkan seluruh lokal kelas ini. Ikam berdiri, angkat satu kaki. Ikam skorseng 3 hari kalau sekolah. Sampai guru tuh Pak Ibu sudah pakai penggaris langsung begini karena ada hafal tenses jadian presiden berapa kulit ke rumah ulun dipukuli guru apa jauh berkuitan itu pukuli juga tetap guru berwibawa. Kenapa mata kita melawan anak sedangkan anak salah? Anak kita yang kita benahi, bukan gurunya yang dimusuhi. Itu contoh kecil. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pantas Bapak Ibu terjadi kenakalan remaja di mana-mana karena abah mamanya selalu membela kelakuan anaknya. Pantas ujar berbeda kenapa Pak daerah kita menjadi masa ini belum ada juga bukan polisi tembak betisnya tuh selesai, betisnya nggak ditembak. Ini negara apa kita ini negara hukum, jangan salah pakai orang-orang negeri tembakin bukan polisi betisnya tuh meresahkan masyarakat. Ujar kabar di Banjarbaru sudah ada. Kenapa tuh orang sekolah itu?
melindungi atau kita menolongi, menyiapkan tempatnya. Ini tanahku tahulah, tempatnya kita nyewa. Yang penting aku ada main, kita di tanahku main tokil ini atau nyambung ayam, kamu menyewa. Tapi dari itu tanahku aman. Kayak apa ya pemilik tanah tadi? Masuk tadi nih. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi ulun kan melakukan, tapi ulun menyiapkan. Sama. Yang melakukan bolehnya tapi ini tanah siapa? Nah, itu contoh kecil. Kemudian ilah anjing pelacak. Itu penting. Anjing pelacak itu orang yang di luar Islam yang urus. Apakah dia sebagai kepolisian, apakah dia sebagai TNI? Kan ada aja juga kepolisian itu yang non muslim. Turun. Tapi guru bertugas guru ditugaskan. Bagaimana? Apakah boleh beralasan guru ditugaskan? Tetapi anggota yang lain ada aja yang non muslim, tetap tidak boleh. Karena anjing itu kalau disentuh 7 kali basuhan, salah satunya air bercampur tanah. Kalau dia sebagai orang muslim, dia tidak boleh menabrak agama sampean demi disuruh oleh atasan sampean. Di sini kebobolan orang muslim di akhir zaman. Dia taat dengan atasan dia, tapi dia harus berikan pemberitahuan kepada atasan sampean bahwa Pak muslim dalam agama Islam begini. Gak bisa, tetap kamu urus. Tak muncul dia nanti. Kalau kita ultimatum nanti di akhirat. Sebab kalau kita membantah, dimutasi. Yuk, itu contoh tuh. Kita beritahukan dulu. Apa nggak ada yang lain Pak? Kenapa maka saya mengurus masalah ini? Sedangkan dulu Pak muslim dalam Islam begini. Gak usah membawa agama. Gak usah membawa agama. Kira-kira ke akhirat membawa apa? Itu pemahaman liberal itu. Tidak boleh membawa agama. Apakah kita ke akhirat tidak membawa agama? Jangan ngomong masalah agama. Filter kita dalam hidup ini kalau ada melibatkan aturan agama, filter kita apa? Jangan ngomong agama di politik. Kalau politik itu tidak melibatkan agama, politik itu tidak ada filter. Ini orang liberal semuanya. Tidak bisa agama itu dipisahkan dari kehidupan, baik bernegara, baik berumah tangga, semuanya terikat dengan agama. Kita ambil contoh ketika bapak ibu kita nikah, kita mencari orang yang seagama. Terlibat agama sudah di situ. Ibu-ibu ketika ada orang melamar anak sampean, ibu-ibu
Kita kuring negara Pancasila. Negara Pancasila itu kita sudah tahu semua. Dalam bernegara kita berideologi Pancasila. Tetapi apakah ketika kita menjalankan agama harus sesuai dengan Pancasila atau harus sesuai dengan kitab suci kita? Ini urut mengajarnya, bukan merasa pintar dari dia. Ini aja, kita bernegara harus sesuai dengan Pancasila. Ketika kita menjalankan agama harus sesuai dengan kitab suci kita. Apabila terjadi benturan antara Pancasila dengan aturan agama, ketika kita menjalankan agama, yang dimenangkan Pancasila atau agama? Yang takutan jawab. Nah, di sini kita bernegara sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila. Tapi ketika kita menjalankan agama kita di bumi pertiwi Indonesia ini, kita harus sesuai dengan aturan agama kita, karena sesuai dengan Pancasila. Orang-orang yang beragama silahkan mengamalkan agamanya menurut kepercayaannya masing-masing. Ada. Kenapa maka ada muncul? Ini kita bernegara. Ini negara kita berdasarkan Pancasila. Jangan bawa-bawa agama. Yang melarang Pancasila itu siapa? Sebutkan. Nanti tegas atas Pancasilais belum sini. Pancasilais. Nah, lalu muncul baik-baik apabila bertentangan, muncullah namanya radikalisme. Nah, ini baik kita diserang. Belum sering baik-baik berhadapan orang-orang yang berpaham seperti itu. Nah, lalu turun apabila dia sebagai anggota kepolisian urusan anjing pelacak, anggota yang muslim, tanpa kita melanggar tugas. Tapi ketika atasan kita memaksa kita untuk mengurus anjing pelacak, tetap yang 7 surat ketika menyentuh anjing itu, agama tidak boleh dikalahkan dengan negara, karena negara tidak terbangkai di akhirat. Yang dicari agama. Kita hidup bernegara, kita sesuai dengan aturan agama. Tapi ketika berhadapan dengan aturan agama, menantang agama, kalahkan negara. Tanpa kita bahasa orang itu apa tuh apa bahasa orang itu Bapak Ibu, ingkar atau kita membengkok atau mengkodekan. Ibarat jadi imamnya salah, tegur. Ketika imamnya ngotot, mufarokoh, terlepas kita dari mengikut imam tanpa kita memukuli imam. Apabila kita ikut dengan maunya imam, sedangkan imam ini salah bacaan, apa tetap kita ikuti? Ya bisa ya imam, aku ikut kamu, aku ingin menyelamatkan agamaku. Karena apabila aku ikut kamu, tidak sok sembahyangku, tapi aku akan memukuli kamu wahai imam. Ada masanya imam kita mulai bisa main. Ujar imam, anakku pulang kalau aku suruh jadi imam. Yuk Bapak Ibu. Nah, itu anjing pelacak. Gak bisa.
tapi guru dinaik kayak makanya di atas rumah ngaji ngaji RT ngaji kan RT ya kalau kita punya orang di akhirat di RT kan yang ditanya marabbuka siapa Tuhanmu waman nabiuka siapa nabimu waman imamuka apa ikutanmu waman kiblatmu apa kiblatmu waman ikhwanuka fiddin siapa saudara kamu seagama itu yang ditanyai. RT itu minta maaf lah bukan RT lah lurah camat bupati wali kota gubernur presiden itu hanya di dunia 10 tahun memang maksimal 10 tahun surga menghina surga penyataan dan kalau Allah hina bersusun gambar penghargaan kita pakai akan di dalam kubur mereka mengenali saja bintang-bintang ada tapak bintang 5 bintang 10 langsung disugi anak duit berapa bukan akhirnya tahu atas sekarang ini ayo bang menjaga-jaga agama ini dijaga. Nah kalau sebagai bapak ibu lagi ini mikrofon ke atas bang mikrofon ke atas ulun nih pak ibu yang tak diri kau ujung sih supaya ibu tahu menurut bapak kita pak ibu ulun membahas apa ibu lah membahas itu ya sebab mikrofon ini kurang sangat mendengar. Kita pengajian membahas bagaimana jadi relawan pengamanan gereja.
Ayo, hancur negara, hancur agama. Kalau mau ini salah satunya itu kesalahan fatal. Kita masuk di dalam ayat penghancuran ayat itu. Kita sudah diajarkan toleransi antar umat beragama. Lalu kita dipahamkan toleransi keberdasaran. Ya kalau hendak sama Pak Ibu yang hadir. Urusan beda agama, lakum dinukum. Kita ada sejarah orang Islam untuk Pak Ibu menyerang agama yang lain. Palestina contohnya, siapa yang membantai itu? Inilah toleransi kebebasan. Itu penghancuran. Mereka bermasalah sama Allah, tapi kita tidak bermasalah sama mereka. Orang yang sudah bermasalah dengan Allah, tidak perlu lagi kita ribut-ribut memikirkan Allah Ta'ala di dalam dunia. Pantas Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum. Itu ayat toleransi antar umat beragama. Bagi saya banyak orang datang ke Allah. Di mana guru nih guru? Biarkan abdi negara sesuai. Ulun abdi masyarakat. Jujur kan? Ulun ini abdi masyarakat. Biar abdi negara. Pas kita sama tugas, tapi tugas dia nggak bisa dibebankan ke Allah, tugas Allah nggak bisa dibebankan ke dia. Nah ini supaya kita ini menempatkan tugas itu pada tempatnya. Karena juga Allah berfirman terus dalam surah Al-Anbiya 105, Annal arda yarithu ibadiyas shalihun. Belum sampai akan di mana-mana. Surah Al-Anbiya ayat 105. Makanya jadi urut minimal jadi ustadznya hafal Quran. Jadi ustadz yang hafal Quran jadi berapa lainnya? Minimal ustadz hafal Quran. Pada hafal dosanya ustadz. Nah ini menjadi ustadz yang hafal Quran paling baik. Akalnya. Lalu kalau dimanfaatkan minimal jadi ustaz hafal hadis 40 hadis minimal. Bagi jadi ustaz tuh ada gurulan ada Al-Quran minimal. Anak tuh 7 tahun tuh suruh dan hafal Quran, 10 tahun insya Allah hafalnya, 3 tahun cukup hafal, 7 menghafal Quran juga, 8, 9, 10. Nah jadi hafiz sudah. Nah lalu sampai setahun untuk menguasai keilmuan Quran. Usahanya tahu di TikTok dulu usah. Ikam nangka pintar, ikam enak, IQ-mu bagus lah, ikam ini pahapalan nangka, ikam ini latih-latih sudah montok jual, abah dan kaimu mengarahkan ikam hafal Quran. Apabila ikam hafal Quran jual, nangka, abah berikan mobil, apa menurutmu? Lah, buat hafal Quran pakai mobil, kadang-kadang diskodet banget. Akhirnya mobil, mantap. Itu terus berikutnya semangat. Nah setelah hafal Quran umur 7 mulai hafal lainnya 8, 9, 10 habis hafalnya sudah Quran. Ikam nangkai ada usah memikirkan dunia. Abah mamamu nak memikirkan dunia. Kita abah siapakan siwakan tutup 5 buah pintu. Itu hasil untuk hidupmu. Pintunya selalu juta kayak 7 selalu juta kayak pintunya 5 pintu. Tinggalkan dunia, urus dunia, ikam urus Quran dan hafalanmu, dan ikam dalam kayak memahami Quran.
Ada orang dulu lahir di Mekah, dia sudah berigamah di Mekah, abah mamanya di Mekah juga, hafal Quran, balik ke Indonesia, main keluarganya, pas ke pengantinan, karena kurang mahir melihat Quran pakai gue, pas ke pengantinan, video wanita namanya nyanyi, nang bina seksi-seksi gitu, bininya, karena rancang melihat hafalan Quran, melihat itu asa asing, tapi berendan dia melihat, ini. Baik mana Ka'bah aja boleh ke Mekah sana. 15 juz di kaburan hafalan. Hafalan itu kabur budar 15 juz. Ini. Jauh. Yuk. Gimana? Tuh, surah Al-Anbiya ayat 105. Annal arda yarithu ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini aku peruntukkan ujar Allah Ta'ala hanya hamba-hambaku yang soleh. Dunia ini penduduknya ujar Allah Ta'ala hanya orang-orang yang soleh. Apabila ada soleh, apabila lihat orang muslim, dia hanya ikut numpang. Apabila habis orang soleh, aku hancurkan bumi ini. Karena tujuanku bukan untuk orang yang bukan soleh. Ini barunya pas kawanan ini kami numpang ini non kami ini orang menghabis kami apa numpangnya langsung. Kita juga syukur Bapak Ibu. Quran kada boleh dikritik, kita mengkritik. Karena Quran itu petunjuk untuk keselamatan kita. Apalagi petunjuk yang selamat kepada Al-Quran dan hadis, tapi tinggal memahaminya aja lagi. Ujurkan dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, karena banyak aja orang hafal Quran salah memaham. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini Allah peruntukkan hanya hamba-hamba yang saleh. Aku masih memandang ada orang yang saleh hidup di permukaan bumiku. Aku masih memandang ada perempuan yang muslimah yang hidup di permukaan bumiku. Aku masih memandang ada zuriat Rasulullah yang masih hidup di permukaan bumiku. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, amanul ardi faddakiri. Zuriat Rasulullah itu jadi pengamanan permukaan bumi. Jangan dimusuhi, bukan bahaya. Ini mulai sudah nih. Bisik-bisikan sesama nasab. Lihat akarnya bubuhnya situ. Kita tetap cinta kawan juriat Rasulullah. Selesai. Dalam kitab Syarhul Mu'abbad di Ali Sayyidina Muhammad, siapa yang mengotak-atik juriat Rasulullah, maka dia matinya rata-rata solo khatimah. Di hatinya matinya tunggu matinya. Nabi nama hina-hina Habib itu tunggu. Nang mengaku jadi Habib tunggu juga sama. Nang saikong kali terus bujur nang saikong alkohol yang matinya nanti ketemu tambah gue. Nah kemudian lagi itu masalah pengamanan, masalah di sini itu hubungan kepolisian, hubungan TNI, yang muncul yang abdi negara. Terus baru kita akan membahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Apabila hari pas 25 masing-masing yang mengucapkan sahabatku berdua selamat 25 Jember selamat Natal. Buka surah Maryam ayat 88. Buka ini urung baik badai Quran jadi urung hanya menerangkan surah Maryam ayat 88. Waqalu takhadha ar-rahman walada laqad jitum syai'an 'idda. Juga buka adalah yuk hadir lagi mengucapkan itu.
Terjemahnya ini Bapak Ibu lihat kalau kita adalah buka Quran jadi dulu supaya jangan salah kita. Bapak Ibu adalah 88. Mereka-mereka yang berkata Allah Ta'ala itu punya putra, yuk, punya anak. Udah, ibu Bapak Ibu, nyaman kita sedikit kita membahas ini. Surat Maryam ayat 88 Bapak Ibu. Membuka juga. Nah, dapat pulang sudah 88. Belum lagi kita belajar tafsirnya belum. Baru terjemahannya sudah ngeri. Nah, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يبتغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Cukup baik di situ. Apa terjemahannya nih? Dan mereka berkata, siapa yang berkata? Mereka itu siapa? Nah, ini bukan mereka itu William. Mereka berkata, yang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ujar Allah Ta'ala, kami mungkar. Pendapat siapapun di dunia ini bisa dikritik apabila bertentangan dengan Quran. Biar pejabat bertentangan pejabat dengan Quran, perlu serang dia dengan Quran. Dia menyerang Quran bisa, tapi dia tidak mau menyerang iman Quran. Yuk, para pejabat berpendapat boleh kedua kita keluar sebuah agama. Baca surat Rahman ayat 88. Baca ya, aku kan bisa mengaji, memimpin hendak mengaji bisa. Bagi memimpin hendak mengaji bisa, otaknya itu ada dalam ilham. Kurang tuh Bapak Ibu menguasai Quran, menguasai hadis, paham semua pendapat orang hafal Quran, orang hafal hadis, paham. Allah membantunya berpikir karena ilham masuk ke otaknya. Marah beri ilham, marahnya belum ilham. Ketika kita menyebutkan Allah punya anak, hampir saja langit pecah. Allah Ta'ala itu hendak menghancurkan langit kita orangnya. Mandang hamba-hambanya mengucap pemandangan api si anak Allah Ta'ala. Hampir hendak memecahkan langit ini. Makanya terjadi bencana kebiasaan disebut. Dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Aku ada terima kita sangat Al-Quran karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini dalil pada usaha ikut-ikutan lawan orang-orang yang mengucapkan kalimat selamat itu. Apa dia ikut-ikutan? Nah, ada bully, baik. Jangan
dalam hadis Nabi, "Taraktufikum amrayn in tamassaktum lan tadillu abada." Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka ini, kalian tidak akan bakal sesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah, Quran. Quran memadahkan sudah. Tentang dengan Quran, bin Quran. Ada mau bin mengamalkan Quran, dia tidak akan selamat. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dua hari ini kita bahas. Yang sering pendapat orang-orang liberal ada apa? Kita menghargai Burhanuddin. Ini bukan menghargai, ini masalah keimanan. Apabila kita mengucapkan selamat, tahu yang menabrak surah Maryam tadi 88. Allahumma fashhad, ya Allah, ulun sudah menyampaikan pembuktian. Ulun kau berlepas diri sudah. Nanti kata ulun dipanggil oleh Allah, selesai ulun tugas ya Allah. Nah itu siapa tuh namanya macam-macam tuh. Terus kamu jawabnya dia ulun sudah bapak siang tadi. Ya Allah, Allahumma fashhad, biar menyaksikan ya Allah, ulun sudah menyampaikan pembuktian terhadap hamba-hamba yang soleh-solehah ya Allah. Tugas ulun selesai. Karena usaha tadi betul-betul usaha tadi buang-buang waktu. Nah ini hati-hati ya. Lalu asumsi-asumsi kita dikulit bernegara, ada bolehkah kita mengucapkan itu? Ada boleh, tapi boleh sebagai kepala negara, wakilnya cari nangguan ini juga bisa ada. Maksudnya bisa. Orang tuh kuliah di kantor pertanian, kau aja gagal di kantor perikanan. Urut itu bujur harus berbandar. Orang ini kuliah di kantor kehutanan, sekali bagainya di kantor perikanan. Bisa ada? Bisa. Nyaman kalau juga orang ini bagawi nantinya sekolah SMK misalnya bisa membingkai sekalinya jadi ustaz. Oh ya kemana aja? Malam dia mengaji. Kalau kita meremehkan orang SMK punya kuat mengaji silakan. Tapi kalau jadi tuan guru bisa membingkai. Oh ada? Bisa. Santri itu membingkai bisa. Santri itu menyamin bisa, santri itu ngolah tempe bisa. Apabila orang itu pondokan, santri serba bisa. Kalau orang itu ada sekolah di pondok, nanti serba bisa. Jadi konsultan aja bisa mengolah bangunan, mengarsitek bangunan, suruh dia memasang data. Bisa lah. Kalau bisa, ini hanya di teori, prakteknya ada. Coba bukan pondokan. Guru minta bacaan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaulah guru ada di nama ayatnya guru. Apa namanya guru? Piana guru. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Tasbih. Guru ulun ibu bakal rumah tangga gue minta doa bang rubah mesoleh rokon baca sitin la ilaha illallah Rasulullah. Minum ikam lagi bini datang seminggu rokon berubah. Alhamdulillah. Ada juga bebangat berubah. Guru di kampung kami ada yang bisa nama mandi orang meninggal, datang masih dia kalau mandi orang meninggal. Guru di kampung kamu guru bantu datang aja sih, mau silahkan untuk pulang aja sangat gak bisa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, cukup dua yang kita sampaikan hari ini. Kembalilah menurut Islam tanpa kita bermusuhan. Nah, gitu.
siapa sebagai jempol kepolisian, buat TNI yang tugas sebagai abdi negara, silakan. Jangan dipaksa-paksa siapa menjadi relawan, jangan mengucapkan selamat ini, jangan. Kecuali kan misalnya Pak Presiden dia sebagai mengayomi rakyat Indonesia, silakan. Tetapi kalau ada yang mewakili karena di pemerintahan ada juga begini, suruh ikutlah wakilku untuk mengucapkan ini kepada umat jemaat itu lah, karena sesuai dengan agamamu, aku ada awal agama Islam itu melarang ini. Memang benar. Nah, cukup sampai di sini. Mohon maaf, belum menyampaikan hari ini yang agak ekstrem karena ini yang bisa merusak iman kita baik. Minggu depan belum ketahuan datang karena belum ke Surabaya, ada urusan keluarga dan belum diminta ada di Surabaya. Nah, urusan keluarga minggu depan ketahuan datang. Yang datang silakan